Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan praktikum di pertemuan kedua. Kita akan membuat program sederhana yang sudah kita setting atau kita buat kemarin desain database-nya. Dan sekarang kita akan mencoba langsung mempraktekkan coding atau source code, simpan, ubah, hapus, cari, dan cetak pada salah satu tabel yang telah kita buat. Oke, langsung saja kita buka praktikum yang kemarin. Oke, di sini sudah punya. Oke, terus untuk menu yang di samping ini kita abaikan dulu mungkin di pertemuan selanjutnya, dan kita di pertemuan ini perlu untuk membuat coding, simpan, ubah, hapus, cari, cetak. Oke. Yang pertama kita cek dulu di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan apa itu tabel anak, tabel induk, atau tabel parent, tabel child. Oke. Jadi artinya kalau ingin menginputkan data peserta, kita harus menginputkan data lembaga dulu dan data pengajuan dulu. Kenapa? Karena data peserta ini sifatnya anak, dan pada saat menginputkan data peserta perlu data seperti ini, data lembaga dan data pengajuan. Oke. Kali ini kita akan mencoba menginputkan data lembaga, di mana data lembaga ini tidak mempunyai suatu tipe file yang berupa gambar ataupun blob. Oke, cuma identitas lembaga tersebut. Oke. Langsung saja. Nanti akan saya jelaskan konsep coding ya. Di dalam Delphi nanti ada berbagai macam konsep coding. Ya, ada menggunakan parameter di SQL atau menggunakan langsung SQL dengan perintah CRUD atau menggunakan perintah yang lainnya. Oke. Langsung saja kita di tabel lembaga. Oke. Di tabel lembaga ini misalkan kita tambahkan yaitu field. Oke. Dan yang ada ini kita hapus saja. Yang ada itu kita hapus. Yaitu ada nama, alamat, dan telepon. Karena ini merupakan auto increment, jadi kita tidak perlu untuk menambahkan inputannya. Oke, langsung saja. Nama lembaga. Coba kita besarkan fontnya. Oke, kita bold dan kita isikan 9. Oke, kita geser seperti ini. Nama lembaga, terus kita pastekan. Harusnya di bawah. Nah, setelah itu kita tambahkan di sini, yaitu ada alamat dan telepon. Oke. Untuk mudahnya kita copy paste dengan select komponen yang sama. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini merupakan kita berikan alamat. Terus ini merupakan telepon lembaga. Oke. Penamaan suatu komponen itu sangat penting, maka di komponen edit kita akan merubah namanya. Oke, di edit 1 ini menghapusnya bisa dari sini. Terus name-nya kita beri nama, name-nya
yaitu ed nama lembaga. Berarti ed nama lembaga. Terus tuh sini teksnya itu dihilangkan, name-nya kita ubah menjadi, kalau nggak ada ini di sini saja nggak apa-apa. Ini namanya ed alamat lembaga. Kita isikan lengkap, settingan namanya, terus teksnya kita hapus, name-nya kita rubah menjadi ed telepon lembaga. Oke, nama lembaga sama nama alamat di select dua-duanya. Setelah itu kita width-nya atau lebarnya kita berikan dia misalkan 200. Oke, kita isikan misalkan 500 seperti ini. Oke, jika kita sudah mendapatkan inputan seperti ini, kita bisa menambahkan misalkan group box. Kita letakkan di bawah sini group box-nya. Kita panjangkan sedikit. Oke. Terus di caption kita beri nama data lembaga. Oke. Baru di sini kita akan memberikan DB grid. Oke, seperti ini. Kita berikan DB grid-nya. Dan jangan lupa DB grid ini, pokok komponen yang berhubungan dengan kontrol user, maka kita ubah namanya karena mempengaruhi coding nanti. Klik di DB grid-nya, setelah itu DB grid lembaga. Oke, kita sudah mempunyai DB grid lembaga. Oke. Ini nanti kita akan koneksikan ke data modul yang kemarin kita buat, di mana data modul itu ada beberapa nama komponen, yaitu ada Zeus connection, ada Zeus atau Z-query, ada data source. Oke, kita akan menghubungkan ke DS lembaga. Kenapa kok DS lembaga? Karena DB grid ini agar datanya tampil memerlukan data source. Data source ini memerlukan tabelnya dari apa? Dari Z-query. Tergantung nanti di dalam codingnya menselect lembaga atau menselect tabel lainnya. Oke, dalam contoh ini kita menggunakan Z lembaga. Karena di sini ada dua komponen yang terpisah, ada data modul dan ada main project, maka main project di sini yang terutama itu form 1 harus use unit file, use unit data modul. Nah, di sini artinya apabila ada tanda underscore berarti sudah terhubung. Oke. Langsung saja klik di DB grid kalau sudah terhubung dengan data modul, habis itu klik DS ajuannya. Maka akan bukan DS ajuan tapi lembaga. Maka akan tampil seperti ini. Terus di sini akan ada masalah. Kenapa? ID lembaga ini kan sifatnya auto increment dan akan terisi otomatis oleh user. Maka ini tidak perlu lagi diberikan satu field karena otomatis, karena di sini juga tidak saya berikan. Maka kita sembunyikan ID lembaga. Cara menyembunyikannya bagaimana? Cara menyembunyikannya yaitu melalui Z lembaga. Kita aktifkan data modul di view form. Oke. Maaf, saya mengaktifkan itu lagi. Data modul. Oke. Setelah itu kan diklik kanan yang kemarin. Nah, klik kanan muncul table atau data modul table. Habis itu add, klik kanan, add all field. Oke, saya ulangi. Klik kanan pada Z lembaga, field editor. Karena ini kosong misalkan dari defaultnya. Nah, saya ingin menampilkan nanti field-field yang sudah saya buat ke dalam Z lembaga. Bagaimana? Setelah terkoneksi dengan Z koneksi,
klik kanan add all field, maka semuanya akan tampil. Nah, tapi ID lembaga ini kan sifatnya yaitu auto increment, dan itu tidak perlu lagi untuk kita membuatkan satu inputan. Maka klik di sini di lembaga, terus visible kita falsekan. Oke. Terus namanya terlalu panjang, kita bisa memperpendek jarak daripada nama. Oke. Display width saya berikan misalkan 50. Nah, oke, seperti ini. Untuk alamat juga misalkan displaynya itu saya berikan misalkan sama 55. Oke, kelihatan sudah. Setelah itu, setelah kita men-setting apa yang diambil, terus apa yang disembunyikan, klik DB grid-nya agar nanti kursornya itu sesuai memilih data yang di sini, maka kita ubah, yaitu option go row select. Oke, berarti nanti pada saat kita mengklik di sini maka akan terseleksi seluruh barisnya. Oke, kita running. Sudah, baru kita coding. Nah, untuk tombolnya kita tidak menggunakan button yang dari standar. Kita coba ingin mempercantik secara sederhana pakai ini namanya speed button. Di kanan di sini. Oke. Misalkan saya berikan underscore simpan. Maka fungsinya untuk menyimpan. Dan apabila kita ingin menambahkan suatu picture, langsung saja di situ ada geob. Oke, langsung kita load. Tergantung nanti pian tuh memakai picture yang mana, saya berikan kebebasan. Di sini coba saya contohkan. Saya contohkan secara sederhana. Icon programmer, BMP, icon praktikum, PNG. Oh, harus bitmap. Kita cek lagi. Icon, database. Misalkan saja kita berikan office PNG. Kalau ini kita usahakan jangan memakai file yang terlalu besar. Oke. Kita cari yang tipenya BMP. Ini 32. Oke. Misalkan plus. Kita bisa lihat ukuran tombolnya agak terlalu besar, agak terlalu kecil. Oke, kita perbesar seperti ini. Dan jangan lupa kita menambahkan beberapa coding. Simpan, ubah, hapus. Menyimpan, mengubah, menghapus. Oke. Kita tambahkan beberapa image. Untuk yang simpan sudah, maka hapus. Oke, gitu.
Oke, kita pakai ini misalkan. Setelah itu ini kita beri karena telepon. Oke, ternyata tidak ada. Kita coba telepon. Oke. Handphone. Ternyata tidak ada. Oke, misalkan kita berikan tanda seperti ini. Ini contoh saja, nanti bisa diganti. Nah, seperti ini. Kita klik save dan kita mencoba merandingkan, dan jangan lupa kalau kepingin ingin posisinya awal, maka ya dipilih di form show, yaitu lembaganya aktifkan untuk tab lembaga di eventnya. Tapi kalau kita ingin nggak pakai itu, langsung dimanfaatkan di sini. Oh maaf, di lembaga sudah tercoding dan nyalakan. Dan klik lembaga, maka kita sudah mempunyai data seperti ini. Baru kita akan mencoba untuk membuat coding simpan. Nah, logikanya apabila diklik simpan ini masih kosong, inputannya nggak ada, maka harus memerlukan suatu notifikasi. Oke. Klik tambah. Oke. Di sini akan saya berikan tips pertama untuk mengcoding secara cepat. Oke. Karena kita di tabel Z lembaga, di Z-query kita sudah melakukan sinkronisasi field editor, ada nama, alamat telepon, maka yang ditambah ini langsung saja seperti ini. Sebelumnya kita membuat perintah untuk menjaring kesalahan, try, except, end. Maksud daripada coding ini yaitu apabila coding lancar itu akan dieksekusi di bagian ini. Dan apabila coding tidak lancar, maka akan dieksekusi di sini. Oke. Dan kalau tidak lancar, biasanya kita berikan suatu pesan dengan nama pesannya misalkan mengenai kesalahan yang terjadi dengan Delphi tersebut. Maka on exception, ini merupakan kelas turunan daripada kesalahan. Do, oke. Saya lupa on, misalkan kita beri nama message. Oke. Setelah itu kita berikan suatu perintah J option. Oh maaf, ini lain Delphi, lain Java, yaitu message dialog MSG message. Jadi ini akan menyaring kesalahan. Apabila coding itu sudah benar, maka area ini dijalankan. Apabila coding itu salah satunya salah, maka tidak bisa dijalankan dan errornya tersebut akan tertangkap di sini, yaitu di on, message, dan exception. Maka jenis-jenis kesalahan itu akan tertampung di sini dan akan ditampilkan ke dalam pesan. Oke. Setelah kita membuat suatu tips untuk menjaring kesalahan di coding, langkah selanjutnya yaitu kita membuat suatu validasi. Validasi di sini yaitu bagaimana dia menginputkan data, apakah di field inputannya itu masih kosong, apakah sudah benar, maka kita menggunakan perintah yaitu logika pengecekan. Yang pertama, if mengecek kekosongan inputan ya. If apakah sudah saya beri nama? Oke. Trim maksudnya ini dia akan menghapus posisi daripada string. Maksud trim itu seperti ini. Coba saya matikan dulu. Oops.
Oh, saya belum meneruskan ini, yaitu mt error, mb oke. MB ini maksudnya adalah master button yang ada di pesan. MB oke. Setelah itu 0, karena itu defaultnya. Oke, kita runningkan dulu. Oke, tidak ada error. Setelah kita running tidak ada error, maka kita lanjut, yaitu coding pengecekan. Oke, saya tunjukkan. Trim itu fungsinya menghapus spasi sebelah kanan dan sebelah kiri. Misalkan saya ketikkan nama, saya spasikan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu nama saya Ramdhani. Setelah saya spasikan 5 dan saya spasikan lagi setelahnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini ini kan kosong, seharusnya tidak terpakai. Dengan kata-kata trim, maka dia akan menghapus posisi kanan kiri apabila ada data yang belum atau inputan yang kosong seperti ini. Jadi langsung di split istilahnya. Oke, itu maksud daripada trim. Langsung if id nama lembaga text captionnya kosong, then oke, kita suruh pesan beep, ada pesan thing, habis itu message dialog, misalkan kita berikan yaitu nama lembaga belum diisi. Oke. MT, karena tadi kalau error adalah MT error, ini MT information MB. Oke, MB oke. Baru seperti ini. Setelah itu di ed nama lembaga set focus. Set focus. Kita matikan, kita running. Maksud daripada set focus itu apabila kursor tuh setelah berada di posisinya dia pindah, maka dia berbolak lagi. Oke, misalkan di sini kan sudah saya ketikkan. Saya ketikkan di sini, saya klik simpan. Oke, nama belum diisi. Berarti ini sudah muncul, habis itu klik OK, kembali ke sini kursornya. Itu maksudnya. Oke, baru kita cek validasi lagi. If trim id alamat titik teks. Oke. Then begin tetap beep. Oke, message dialog alamat alamat peserta bukan peserta, alamat lembaga belum diisi. Oke. MB oke, seperti itu. Setelah itu di alamat set fokus. Oke. Terus ini akan lanjut, yaitu pengecekan pada nomor telepon. If oke, trim ed telepon lembaga teks, maka kita berikan pesan seperti ini, beep, dan kita paste saja. Oke. Habis itu nih
Nama lembaga. Oke, nama lembaga. Oke. Seperti ini dan kita running, apakah benar? Ternyata ada yang salah. Oke, saya dua kali menginputkan angka 0. Oke, set integer. Berarti ada yang salah di coding yang di atas tadi. Kita lupa, yaitu ini MT information atau MT information. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tambahkan lagi, ini adalah the information. Kita runningkan. Nah, oke, sudah benar. Dan kita cek. Oke, dan kita cek lagi. Oke, kalau kita lincau. Oke, sudah terjaring. Baru kita loading. Oke. Yang pertama, saya akan mencontohkan coding yang sudah kita buat berdasarkan aturan tabel, yaitu klik kanan di sini. Klik kanan add all field. Oke. Di sini sudah ada nama, alamat, telepon, dan akan kita pakai di situ. Oke. Langsung di sini else, karena inputan sudah terjaring, maka akan else langsung tersimpan. Begin seperti ini. Langsung kita ketikkan data modul Z lembaga titik append. Nah, seperti itu. Data modul Z lembaga nama. Nah, seperti ini. Di sini muncul karena kita mengklik kanan add all field pada properties di data modul. Karena tipenya string, maka string. Oke, ed nama lembaga titik teks. Terus data modul Z lembaga alamat string itu didapatkan dari id alamat lembaga teks. Data modul 1 Z lembaga telepon dari string ed telepon titik ya benar teks. Baru data modul 1 Z lembaga titik pos. Oke, baru kita berikan pesan message dialog, data berhasil disimpan. Habis itu MT information, master buttonnya itu oke. Nah, seperti ini. Terus kita jalankan. Oke, di sini misalkan namanya SMK N4 Banjarmasin, misalkan seperti itu.
Terus misalkan seperti ini, dan klik simpan. Oke, sudah berhasil tersimpan. Ini merupakan contoh. Nah, di sini kayaknya kita perlu analisa kalau tombol simpan seharusnya ini akan bisa terhapus ataupun ditambahkan tombol clear di sini untuk menghapus inputan. Oke, langsung saja kita akan mencoba menambahkan tombol clear saja supaya aman. Kenapa kalau ditambahkan tombol clear itu aman? Karena nanti kita bisa jadi memilih beberapa row di sini dan tampil di sini, dan kita perlu membersihkan area ini juga, maka kita memerlukan tombol clear. Oke. Nah, di sini kita masih tombol-tombolnya namanya masih sama. Kita copy dulu. Oke, kita copy seperti itu. Oke, kita running Stomad. Oke, kita berikan nama buttonnya yaitu button simpan lembaga. Terus di sini button hapus lembaga, dan jangan lupa captionnya kita ubah menjadi hapus. Oh ya, usahakan kalau membuat suatu menu, kalau menggunakan bahasa Inggris semuanya, kalau menggunakan bahasa Indonesia semuanya, jangan dicampur. Karena itu kan ada materi kemarin yaitu di interaksi manusia dan komputer atau IMK. Oke. Di tombol yang selanjutnya ini speed button 3, kita ubah yaitu ini ubah data, kita tambahkan. Dan jangan lupa name-nya yaitu button ubah lembaga. Nah, di sini kita berikan yaitu hapus bersih, bersih lembaga, maksudnya yaitu membersihkan inputan ini. Oke, misalkan kita berikan nama bersih. Oke, atau jangan bersih ya, kosongkan. Oke, terus glib ini kita akan mencoba seperti ini. Kita mencoba lagi menginputkan. Pada saat kita klik tambah, karena kita belum mengisi, oke, maka fokusnya di sini. Misalkan SMK Negeri 1 Banjarmasin.
misalkan kini balu. Oke, klik tambah. Nah, seperti ini. Nah, terus setelah klik tambah, bagaimana cara kita ingin membersihkan ini? Maka kita kosongkan melalui perintah tombol button bersih lembaga. Oke, klik 2 kali di sini. Karena di sini tidak ada perintah untuk simpan yang memerlukan coding yang panjang, kita tidak perlu menjaring kesalahan dengan coding try except on atau try except n. Maka kita langsung saja ed nama lembaga clear, ed alamat lembaga clear, terus ed telepon lembaga clear, terus nama lembaga set focus. Oke, kita sudah mendapatkan seperti ini. Kita coba lagi. Set focus itu artinya kursor kembali ke editnya. Misalkan saya berikan inputan kosong, SMA 2 Banjarbaru misalkan. Nah, saya klik tambah lagi, alamatnya kosong, misalkan Jalan Taos. Telepon, nah ini telepon ini sepertinya kita belum merubah isi daripada ini telepon pesannya. Habis ini kita rubah, tapi kita inputkan dulu, baru klik simpan. Oke, ini merupakan informasi data berhasil disimpan. Setelah itu kita tadi ingin membuktikan di sini ya, yaitu mengkosongkan. Klik, maka kosong seperti ini. Terus bagaimana logika menghapus suatu data? Jadi logikanya seperti ini. Apabila inputan ini kosong semuanya, maka tombol hapus itu tidak bisa dilakukan. Jadi tombol hapus itu bisa dilakukan apabila lembaga ini ada nama lembaganya, ada alamatnya, dan ada nomor teleponnya. Baru dia akan bisa menghapus. Caranya bagaimana? Jadi kita nanti memberikan suatu perintah ke user agar kalau ingin menghapus, pilih data terlebih dahulu. Nah, kita memilih data dari mana? Kita memilih data dari sini, yaitu dbgrid. Artinya pada saat kita mengklik ini salah satu baris, maka tampil di sini. Nah, jadi sebelum kita mengcoding hapus di sini, kita melakukan coding penampilan data atau coding menampilkan data ke dalam inputan yang 3 yang sudah tersedia ini. Eventnya di mana? Eventnya yaitu kalau kita klik di sini kan ini satu baris, namanya on cell click, yaitu kalau kita memilih satu baris on cell click, klik dbgrid-nya event. Di sini ada on cell click, klik 2 kali. Nah, baru di sini kita perlu juga memberikan suatu perintah mengecek atau try except n, mengecek apakah terjadi error. Yaitu kita ketikkan dulu try except n. Apabila ada kesalahan, maka kita berikan on
pesan, bebas nama variabelnya ya, nama objeknya. Exception, do, misalkan message dialog, pesan, message, mt error, karena error ya, mb oke. Nah, seperti ini. Terus dicek lagi di sini. Karena dbGrid ini merupakan data yang diambil dari Z lembaga, maka harus ada validasi. If data modul dari Z lembaga is empty, jikalau datanya kosong, maka dbGrid itu nggak bisa diklik, jadi diabaikan saja. Kenapa perlu itu? Karena kalau tidak dicek seperti ini, biasanya user tuh asal klik, datanya kosong, diklik, apa yang ditampilkan ke dalam dbGrid? Kan nggak ada. Kalau nggak dikasih validasi seperti ini, DLP akan memberikan pesan error. Biasanya pointer error, yaitu datanya nggak ada tapi kok ingin ditampilkan. Nah, data yang ada di tabel lembaga. Maka kita harus menjaring kesalahannya, yaitu apabila data modul Z lembaga is empty, kosong, maka diabaikan, exit. Else, jika tidak kosong, begin end. Kenapa kok diapit begin end? Apabila coding itu menjalankan perintah lebih dari satu baris untuk satu kesatuan, maka harus diapit begin dan end. Apabila tidak menjalankan satu perintah dalam baris satu kesatuan, misalkan 3 baris, 4 baris, nggak usah. Karena ini kita ingin menampilkan dalam satu kesatuan, maka kita apit begin end. Oke. Yaitu kita ingin menampilkan di sini yaitu ed nama lembaga teks didapatkan dari data modul Z lembaga. Oke. Oh, jangan lembaga id, Z lembaga nama string ed telepon teks didapatkan dari data modul Z lembaga telepon string ed alamat teks dari data modul 1 Z lembaga alamat string. Oke, kita sudah punya perintah yaitu ed nama lembaga teks didapatkan dari Z lembaga nama. Ed telepon lembaga teks didapatkan dari Z lembaga telepon. Ed alamat Z alamat. Oke. Kita runningkan. Oke, kita coba. Hai. Sudah ada, kita clear lagi. Ada, kita clear. Jadi logikanya apabila ini kosong, maka ini nggak bisa diklik atau tidak dijalankan perintah hapus dengan mengeluarkan pesan Anda harus memilih data terlebih dahulu. Jadi misalkan klik ini, oh datanya ada misalkan, maka bisa terhapus. Oke. Nah, sebelumnya kita membetulkan coding pesan di sini yang error tadi, bukan error, maksudnya itu salah isinya. Nah, seperti ini. Nah, hapus, apakah perlu kita berikan penjaringan kesalahan try except end? Oh iya, kita coba. Kita perlu ini apabila perintahnya itu lumayan. Nah, siapa tahu nanti misalkan
database-nya atau MySQL-nya tidak connect atau sum-nya tidak nyala, maka perintah jenis error misalkan database offline itu akan tersaring di perintah kita di on exception itu. Oke. On pesan exception do, maka message dialog pesan message ini tipenya MT error MB oke. Oke, seperti itu. Baru kita buat perintah di sini. Di situ ada nama lembaga, alamat, dan telepon. Maka apabila nama lembaga kosong, N, dan alamat kosong, N, atau dan telepon kosong, maka nggak bisa dihapus. Jadi nggak boleh pakai OR. Apabila nama lembaga kosong atau alamat kosong atau telepon kosong, maka bisa dihapus. Jangan pakai OR. OR itu artinya apabila salah satu saja terisi, maka boleh terhapus. Padahal logikanya harus semuanya terisi. Maka kalau harus semuanya terisi, inputan ini pakai N. Itu if, langsung saya gini kan. Oke. If saya pakai trim, jika id nama lembaga titik teks itu kosong, nah ini akan saya update lagi. Ups, salah. Karena ini satu kesatuan. Dan, nah saya taruh di bawah, saya taruh sini lagi. Trim, id alamat teks kosong, N lagi, terakhir. Trim, id telepon lembaga titik teks itu kosong, nggak perlu lagi ada N karena sudah terakhir. Maka langsung saya berikan pesan ada suara beep atau ting, pokoknya suara beep dari Windows. Habis itu message dialog, pilih data terlebih dahulu. Oke, seperti itu. MT warning, karena semacam hendak melakukan kesalahan kan, warning, dilarang. Terus MB oke, terus 0. Terus kita tujukan ke DB grid lembaga set fokus. Jadi tahu nanti fokusnya langsung ke baris di sini. Oke. Terus jikalau tidak, ini kan apabila kosong semuanya, dan apabila tidak kosong atau terisi semuanya, maka ada perintah di sini. Perintah menghapus daripada data. Perintah menghapus daripada data. Oke. Tapi kalau menghapus itu kan perlu validasi. Apakah Anda yakin benar menghapus data ini? Apabila ditekan tombol ya, maka terhapus. Dan apabila tertekan tombol tidak, maka nggak jadi terhapus. Karena kita perlu kehati-hatian untuk proses hapus ubah. Takutnya ada data penting nggak boleh terhapus atau nggak boleh terubah, maka kita perlu validasinya. Itu if message dialog, pesannya apakah Anda yakin menghapus data ini, misalkan data ini, langsung tanda tanya.
Nah, di situ MT confirmation karena ada dua pilihan. Habis itu buttonnya MB, oke, MB kita pakai MB yes. Ada dua button, MB no. Oke. Terus karena ini kondisi if, maka apabila menekan tombol yes, maka terhapus. Apabila menekan tombol no, tidak terhapus. Di sini if, apakah Anda yakin menghapus data ini? Terus tipe pesannya kesalahan, buttonnya 2. Jikalau MR masternya dipilih yes. Oke. Di sini yes, then oke. Jikalau dipilih yes, maka begin end. Sekali lagi, kenapa kok saya update begin end? Karena ada banyak coding nanti tapi dieksekusi dalam satu kesatuan. Maka apabila ditekan tombol yes, maka terhapus datanya. Bagaimana caranya? Langsung saja. Data modul Z lembaga delete. Nah, terus tidak cuma delete seperti ini. Kalau sudah terhapus kan otomatis datanya yang diinputan itu akan bersih juga. Maka bagaimana kita memanggil tombol bersih lembaga melalui tombol hapus lembaga? Caranya yaitu button kosong, mana ini? Ini button hapus, bukan, button bersih lembaga. Kan nama buttonnya button bersih lembaga. Maka button bersih lembaga klik sender. Maksudnya button bersih lembaga ini kan merupakan suatu perintah menghapus. Kalau kita coba buka ini, nah tekan F12 lagi. Karena kita menjalankan melalui tombol hapus, maka button bersih klik sender. Jadi dia akan memberikan perintah terhadap button tersebut untuk melakukan penghapusan atau melakukan clear daripada isian yang sudah di input. Setelah itu data modul delete, terus data bersih dilakukan, maka untuk keluar pesan lagi. Data berhasil dihapus, MT information, MB oke saja. Oke, seperti itu. Nah, else, nah ini kan terhapus. Apabila nggak ditekan tombol no, nggak jadi terhapus. Nah, maka saya berikan, nggak usah ada begin end, karena dia nggak jadi, langsung nggak jadi membeli tombol yes, tekan tombol no, maka exit saja karena dia tidak melakukan apa-apa. Simpan, kita coba running-kan. Oke, ini saya ada kesalahan. Oke, kita running-kan. Di tombol lembaga kita coba di sini. Kita klik hapus, maka tidak muncul. Pilih data terlebih dahulu. Maka saya pilih misalkan yang ini. Klik tombol hapus. Nah, apakah Anda yakin menghapus? Ini A-nya dihapus habis ini. Ada penambahan A. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Kalau saya klik no, dia nggak akan terhapus. Saya klik hapus lagi. Apakah Anda yakin ini ingin menghapus data ini? Misalkan ya, maka datanya terhapus. Ini hilang. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi perlu ada validasi, jangan sampai sembarang klik hapus.
Seandainya tadi itu tidak ada validasi, harus pilih data terlebih dahulu, maka lucunya akan terhapus secara otomatis dari data yang aktif di DB Grid. Maksudnya, tanda panah hirang ini merupakan tanda record yang aktif. Jadi kalau tidak ada validasi, maka langsung misalkan Z lembaga delete, maka ini yang terhapus. Misalkan kita ingin menghapus ini, maka harus dipilih ini dulu, baru dihapus bisa. Bayangkan datanya banyak bagaimana? Nah, perlu validasi agar tidak sembarang dan perlu untuk menu pencarian data. Habis ini kita akan coding itu. Oke. Kita tadi ingin menghapus ini. Oke. Nah, ini sudah paham logika menghapus. Nah, logika mengubah bagaimana? Sama saja logika mengubah, sama saja. Yaitu kita perlu di sini try except n, habis itu on pesan exception do message, misalkan pesan message, habis itu kan karena ini error, menjaring pesan error, maka kita perlu mt error mb oke, mb itu master buttonnya seperti itu. Nah, logikanya sama. If perlu kita ada, jadi logikanya sama dengan tombol hapus. Apabila datanya nggak ada, ya buat apa kita untuk mengubah data? Maka kita perlu untuk memilih data agar data bisa berubah. Oke, jadi kita tambahkan lagi mirip dengan tombol hapus tadi. Trim, ed nama lembaga, teks sama dengan kosong, n, trim menghapus objek kanan kiri apabila ada spasi, ed alamat lembaga, teks sama dengan kosong, n, trim, ed telepon lembaga, teks sama dengan kosong, maka apabila kosong misalkan, then keluar pesan, keluar suara seperti itu, habis itu message dialog, silahkan pilih data terlebih dahulu, misalkan seperti itu. Terus nih karena ini konfirmasi maka mt confirmation. Oke, habis itu koma, mb seperti itu. Nah, habis itu kita arahkan dia ke DB Grid lembaga set focus. Nah, apabila datanya itu tidak kosong, maka else. Nah, seperti ini. Kita beri validasi juga apakah yakin mengubah data ini seperti itu. If message dialog, apakah Anda yakin mengubah data ini? Kita beri tanda tanya. Mt confirmation, ada pesan konfirmasi ya, tombolnya ada dua, master button misalkan oke, master button no. Nah, maka apabila ditekan tombol mr oke, then maka kalau satu kesatuan harus diapit begin n
Apabila satu kesatuan itu codingnya lebih dari 2 baris harus di-update, atau 1 baris juga harus di-update. Maka karena tadi di data modul kita pakai trik yang baru, yaitu with supaya coding kita pendek, yaitu with data modul do begin end. Seperti itu. Baru di sini kita berikan Z lembaga edit. Nah, lebih pendek kan? Kalau nggak pakai with maka Z data modul dulu titik Z lembaga. Karena pakai with kita diperpendek codingnya. Habis itu Z lembaga nama string, maka ed nama lembaga teks. Z lembaga alamat string, maka ed alamat teks. Z lembaga telepon string, ed lembaga telepon lembaga teks. Habis itu Z lembaga kita post atau kita kirim perubahan datanya. Habis itu beri pesan, nanti pesannya di daerah ini, yaitu message. Nah, data berhasil ubah. MT information, buttonnya oke. Nah, seperti itu. Dan apabila nggak yakin, maka di sini else exit. Oke. Kita coba sekarang. Oke. Disuruh pilih data. Langsung saya pilih yang ini. Misalkan Banjarbaru. Nah, Panglima Batur. Klik di sini. Apakah Anda yakin? Kalau saya klik no, nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya klik oke. Di sini SMK 4 Banjarbaru Panglima Batur. Nah, seperti itu. Nah, klik. Oke. Ini merupakan coding kita. Simpan, ubah, hapus, cari dan kosongkan inputan. Dan masih banyak lagi, nanti kita akan ketemu beberapa tips trik pencarian data dan pelaporan. Oke. Sesi kedua part 1 video saya lanjutkan di video selanjutnya. Jadi saya potong dulu biar tidak besar. Terima kasih.